Shalom Bapak Ibu Saudara, saya percaya kita semua dalam pemeliharaan dan perlindungan Tuhan Yesus Kristus. Tiba saatnya kita beribadah lagi, bersama kita memberikan persembahan pujian terbaik untuk Tuhan kita. Saya percaya Tuhan akan memproses dan memberkati hidup kita lebih dahsyat lagi. Pada kesempatan ini kami juga ingin menyambut Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir, baik offline maupun online, di GPDI Kasih Persaudaraan. Kami ingin mengucapkan welcome home, selamat datang. Bagi kami, gereja bukan sekedar gedung, tetapi sebuah komunitas orang percaya di mana kita semua terhubung dalam komunitas keluarga Allah. Mengapa kita perlu komunitas keluarga Allah? Supaya kita bisa bertumbuh, saling mengasihi, melayani, dan memancarkan wajah Kristus. Kami juga memiliki kelompok sel yang disebut Connect Family. Bagi Anda yang belum tergabung dengan Connect Family, Anda dapat segera menghubungi kami di nomor yang tertera di layar dengan menyertakan nama, usia, alamat, dan nomor telepon Anda. Segera setelah kami menerimanya, kami akan menghubungi Anda, lalu kita dapat terhubung dalam Connect Family. Nah, selama bulan April ini kita membahas new creation atau ciptaan baru, di mana kita mau belajar lebih detail lagi bagaimana menjadi orang-orang yang sudah lahir baru, bagaimana cara pandang, bahasa, kebiasaan, dan gaya hidup yang Tuhan inginkan buat kita, ciptaan yang baru. Bapak, Ibu, Saudara penasaran? Mari kita semua antusias belajar menjadi ciptaan-ciptaan baru. Mari siapkan hati kita untuk diajar dan dibentuk menjadi makin serupa dengan Kristus. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Bapa di surga untuk siang hari ini. Ini doa kami kepadamu Tuhan, jadikan kami indah yang kau pandang mulia. Berkati setiap umat-umat-mu Tuhan. Siang hari ini mari berbicara kepada setiap umat-umat-mu. Mari Roh Kudus melayani umat-umat-mu dengan roh hikmat, wahyu dan pengertian. Jamah manusia batiniah kami, jamah manusia rohani kami, buat kami mengerti firman-mu. Remahkan suatu yang ilahi dalam hidup kami. Dan kami berikan setiap pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu saja. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Kita supaya mengasihi Tuhan sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Apa kabar? Sehat selalu? Sehat semua? Puji Tuhan. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, ada beberapa informasi yang ingin saya sampaikan terlebih dahulu Bapak Ibu Saudara. Yang pertama saya mengucapkan selamat datang, selamat beribadah kembali di hari Minggu. Bagi Bapak Ibu yang bisa hadir di Spring Room, selamat datang. Tuhan Yesus memberkati. Saya juga menyambut dan menyapa Bapak Ibu Saudara yang beribadah online di tempat masing-masing. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara. Haleluya, tetap semangat. Dan Bapak Ibu Saudara, ada beberapa informasi yang akan saya sampaikan pada siang hari. Yang pertama, gereja ini akan bekerja sama dengan tim pelayanan Imago Dei Ministry untuk acara pembagian nasi kotak. Rencana itu akan diadakan tanggal 19 Juni. Nah, bagi Bapak Ibu Saudara yang mau terlibat, ada dua bagian kita bisa terlibat. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, kita bisa menyokong lewat dana. Satu nasi kotak itu seharga Rp25.000. Kalau Bapak Ibu ingin memberi dengan sukarela tentunya, amin, haleluya. Ya, wah saya mau memberkati satu nasi kotak, berarti Bapak Ibu memberi Rp25.000. Oh saya mau 2 kotak, berarti Rp50.000. Saya mau 4 kotak, berarti Rp100.000. Sukarela Bapak Ibu Saudara, tidak dipaksa, Bapak Ibu Saudara bisa transfer ke rekening gereja dengan berita nasi kotak, atau Bapak Ibu bisa masukkan di peti persembahan di depan, di sana ada amplop dan ada slip. Di slipnya di titik-titik Bapak Ibu bisa tulis nasi kotak. Begitu Bapak Ibu. Nanti seluruh sumbangan donasi yang ada kita salurkan ke tim pelayanan Imago Dei. Ya, itu yang pertama. Dan yang kedua, bagi Bapak Ibu yang ingin terlibat waktu acara pembagiannya. Jadi Bapak Ibu ingin sama-sama membagikannya. Boleh ya, begitu ya. Kebetulan hari ini ada Pak Jeffrey. Pak Jeffrey, boleh ya Pak ya? Oh iya, boleh, terima kasih. Jadi Bapak Ibu yang ingin terlibat membagikan, boleh. Bapak Ibu bisa daftar melalui pemimpin-pemimpin CF, Komsel, saya mau terlibat, nanti akan dikasih link untuk Bapak Ibu bisa mengisinya. Ya. Bapak-bapak Ibu boleh juga Pak Jeffrey? Boleh juga ya, oke. Jadi Bapak Ibu daftar ke
pemimpin Komsel. Atau Bapak Ibu bisa daftar lewat nomor gereja 0822 6060 1010 ya. Tuhan Yesus memberkati. Kita mau menyatakan kasih Allah, kita mau jadi berkat bagi orang lain. Amin. Haleluya. Dan informasi selanjutnya kita ada doa malam hari Senin sampai Rabu jam 7 malam. Hari Senin besok kita doa malam online melalui Zoom. Bagi Bapak Ibu yang belum tahu Zoom ID-nya, nanti Bapak Ibu bisa tanya ke fasilitator atau tanya ke ada asyar di depan, atau Bapak Ibu bisa menghubungi juga nomor hotline gereja. Ya. Hari Senin doa malam online, hari Selasa doa malam youth di tempat ini jam 7 malam, juga disiarkan juga secara online. Jadi ada doa onsite-nya untuk anak-anak youth dan doa online. Hari Selasa jam 7 malam. Nah hari Rabu doanya di Merpati onsite-nya dan juga ada online. Cuman untuk hari Rabu besok karena bertepatan dengan tanggal merah, maka doanya ditiadakan Bapak Ibu Saudara. Dengan maksud agar seluruh jemaat bisa juga punya acara dengan keluarga masing-masing. Ya, baik, Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara. Siap siang hari ini? Siang hari ini firman Tuhan akan dilayani oleh Andi. Silakan Andi, Tuhan Yesus memberkati. Ya, tes. Ya, shalom Bapak Ibu. Thank you Kodes untuk maaf nih ngerepotin nih. Minal aidin dulu kita ya. Biar damai, saya khotbahnya. Oke. Tema hari ini kita seperti yang udah kemarin disebar di grup WA ya. Kita akan membahas tentang breaking the habit. Nah, breaking the habit ini bagi pencinta Linkin Park ini bukan lagu Linkin Park ya. Dulu zaman-zamannya saya sekolah ini lagu menemani masa-masa kecil saya. Ada yang tahu lagu Linkin Park di sini? Wah, ini mah lagunya tembang kenangan semua kayaknya ya. Ya, bukan era saya juga kayaknya ini ya. Ya, lagunya era-era Vina Panduwinata ya. Terus Chrisye ya. Ya. Enggak apa-apa Bapak Ibu, nanti saya juga nyusul. Tenang aja, kita semua ada masanya untuk menyusul satu sama lain. Oke. Breaking the habit Bapak Ibu. Kemarin Pak Teguh udah sangat-sangat menjelaskan dengan baik bahwa sebagai manusia baru kita dimampukan oleh Tuhan untuk tampil beda, tidak serupa dengan dunia ini. Nah itu juga yang dikatakan Alkitab di dalam Roma pasal yang ke-12 ayatnya 2. Kita tidak boleh jadi serupa dengan dunia ini. Nah makanya kita harus berani tampil beda. Tuhan memampukan kita, memberikan identitas baru. Kemarin juga Ci Christine sudah menyampaikan pada awal bulan bahwa kita diberikan identitas baru sebagai manusia baru. Nah kalau Bapak Ibu tanya manusia baru itu maksudnya apa? Manusia baru yang dimaksud bukan kita penampilannya baru. Penampilannya potongan rambutnya baru, bukan. Bajunya baru, bukan kayak gitu ya. Tapi yang dimaksud manusia baru adalah memiliki cara hidup yang baru. Oke, kita akan membahas tentang cara hidup ini. Makanya hari ini sebelum kita lebih lanjut, saya ingin tanya dulu. Berapa banyak dari antara kita di tempat ini, yang pernah kesal dengan kelakuan atau kebiasaan buruk orang lain? Boleh angkat tangan? Iya, ada yang angkat tangannya. Malu, tapi kesel sih. Nah yang kedua, tadi kan orang lain. Berapa banyak juga dari antara kita yang kesal dengan kebiasaan buruk diri kita sendiri. Yang pernah kesal, boleh angkat tangan? Waduh, yang angkat tangannya lebih dikit nih ya. Nah, tapi thank you yang udah angkat tangan, terima kasih untuk kejujurannya. Nah makanya itu ini yang kita mau bahas. Sebenarnya kebiasaan itu bisa diubah. Oke, hal pertama yang perlu kita pelajari atau perlu kita miliki mindset kita adalah kebiasaan bukanlah takdir. Kebiasaan bukanlah destiny, kebiasaan bukanlah nasib atau yang sudah ditentukan tidak bisa diubah. Kebiasaan bisa diubah, tapi seringkali banyak di antara kita yang tidak tahu cara mengubahnya. Kenapa tidak tahu cara mengubahnya? Karena kita tidak tahu bagaimana kebiasaan itu bekerja. Nah hari ini kita akan sedikit belajar
sedikit akademis ya sebenarnya. Tapi saya berdoa biar hari ini kita nangkep poinnya. Dan saya percaya kalau kita tahu ini, hidup kita akan dimerdekakan. Dan Tuhan akan bisa menyelesaikan rencananya, panggilannya, dan bisa memberkati kehidupan kita dengan luar biasa. Amin Bapak Ibu. Nah kita mulai. Kebiasaan, definisi kebiasaan itu apa? Simpelnya kebiasaan, sederhana ya. Kebiasaan itu adalah sesuatu, perilaku atau perbuatan yang dilakukan berulang-ulang. Ada kata berulang-ulang, jadi ada kata perilaku, terus ada kata berulang-ulang. Sampai menjadi tindakan di bawah alam sadar atau tindakan otomatis. Nanti saya akan balik ke situ. Jadi kita pertama nangkep ada kata perilaku. Perilaku itu tindakan kita ya maksudnya. Terus kita lakukan berulang-ulang. Sampai itu berakibat kita tidak perlu memikirkan untuk melakukan hal tersebut. Karena sudah menjadi perilaku otomatis atau di bawah alam sadar. Nah kebetulan saya kemarin habis coret-coret juga. Semoga masih ada coretannya. Nah kalau Bapak Ibu tahu di pelajaran KAM 1 kita ada namanya pelajaran manusia baru. Oke, manusia baru di dalam komunitas baru. Nah di sini saya jelaskan, saya selalu mulai dengan dasar di mana manusia diciptakan untuk apa. Karena kalau kita tidak tahu kita ini sebenarnya diciptakan untuk apa, maka seperti yang saya katakan waktu awal-awal bulan ketika saya sedang berbicara, kita bahas tentang purpose, kita akan cenderung abuse ourselves. Kita akan abuse itu berasal dari kata abnormal use, yang artinya memakai di luar kendali. Misalkan saya pakai speaker ini untuk manjat, untuk jadi tangga, bisa nggak? Bisa. Tapi apakah itu fungsinya? Bukan itu fungsinya. Saya pakai handphone ini untuk ngulek. Ngulek apa? Ngulek sambal. Bisa? Bisa. Tapi bukan itu fungsinya. Nah itu yang dinamakan abuse. Nah kalau kita nggak tahu fungsi kita ini sebagai manusia ini apa sih sebenarnya. Ketika Tuhan ciptakan kita sebenarnya kita ini apa sih. Maka kita akan cenderung menggunakan diri kita tidak sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Nah ini yang dinamakan abuse. Dan ini yang dinamakan dosa. Nah kalau Bapak Ibu tahu yang dimaksud Tuhan dengan dosa itu bukan sekedar perbuatan mencuri, bukan sekedar perbuatan mencuri, berzina, atau perbuatan-perbuatan moral yang kelihatan. Tapi dasar kata dosa itu berasal dari kata hamartia. Hamartia. Yang artinya tuh meleset. Kalau Bapak Ibu pernah lihat orang main dart, saya taunya dart, nggak tahu bahasa Indonesia apa, lempar panah itu yang ke ini. Nah itu biasanya saya bilangnya dart. Nah kita umpamakan hidup kita ini seperti permainan dart itu. Ini nih hidup kita nih, yang saya gambarin nih, ini hidup kita. Seharusnya yang Tuhan mau kita ada di sini. Kita ada di titik tengah. Nah yang di titik tengah ini saya kasih nama nih kejadiannya. Waduh. Kejadian 1 ayat 26. Nah kejadian 1 ayat 26 ini tentang gambar diri kita. Baiklah manusia diciptakan sesuai dengan gambar dan rupa Allah. Nah itulah gambar sejati kita. Nah tetapi waktu kita melenceng, waktu manusia jatuh dalam dosa, nah ini bergeser. Ini bergeser, nggak kena target lagi. Tadinya seharusnya kita targetnya ke sini. Kejadian 1 ini, kita diciptakan sesuai dengan gambar dan rupa Allah. Ternyata manusia jatuh dalam dosa, akhirnya dia melenceng. Nah ini dimaksud dosa. Nah tujuan Tuhan menyelamatkan umat manusia bukan hanya membawa kita kepada surga. Tapi tujuan utama Tuhan menyelamatkan hidup kita untuk supaya kita bisa ditarik ke sini lagi. Nah perkara ke sini, itu gak cukup jadi Yesus sebagai juru selamat. Itu perlu perjuangan seumur hidup. Contoh, yang Tuhan mau gini, Bapak Ibu harus nangkep, yang Tuhan mau bukan kita hanya ada di rumahnya. Tapi kita bisa mengatur juga rumahnya. Kita ini dibilang kan warga kerajaan sorga. Berasal dari kerajaan Allah. Artinya gini,
ada yang lebih penting dari sekedar tempat kita berdiri. Yaitu bagaimana saya bisa berperilaku sebagai anak kerajaan Allah. Bagi saya itu lebih penting daripada sekedar saya berdiri di sebagai anak raja misalkan. Tapi itu cuma status. Tapi gaya hidup saya tidak sama sekali menunjukkan anak kerajaan Allah. Nah itulah yang kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan. Makanya kenapa kita bergereja lokal, itu sebenarnya tujuannya adalah mengembalikan kita sebagai manusia Allah. Manusia-manusianya Allah. Nah ini gak bisa satu hari. Nah kenapa saya gambar ini? Nah karena kita perlu tahu dan kita perlu sadar secara jujur hidup kita seperti ini. Hidup kita ini seperti benang kusut. Benang kusut dan Tuhan mau lagi untuk dibawa ke sini, saya umpamakan ini hidup kita, untuk ditarik ke sini, ini seperti meluruskan benang kusut ini. Dia mau kita lurus. Makanya di Matius bilang apa? Kalau ada orang Kristen yang bilang kita mah enak kasih karunia, salah besar. Kita dituntut untuk jadi sempurna Bapak Ibu. Sama seperti Bapak kita di surga sempurna. Jadi kekristenan itu bukan sekedar menyembah, dikasih oleh Tuhan, tapi ada kebenaran di dalamnya. Nah ini yang kita usahakan. Bukan hanya sekedar kasih karunia Tuhan, oh Tuhan udah baik nembus dosa kita. Yes itu betul. Cuman yang lebih Tuhan mau adalah memperbaiki kehidupan kita. Bapak Ibu nangkep sampai sini? Nah kita harus sadar juga, nah makanya itu kita harus sadar untuk lurusin ini butuh seumur hidup. Kenapa? Karena ini dibentuk bukan perkara satu hari. Kita adalah manusia dari apa yang kita lakukan sehari-hari. Kita adalah manusia dari kebiasaan kita. Kita adalah manusia dari apa yang kita ucapkan sehari-hari. Itulah kita. Amsal berkata bagaimana kita berpikir tentang diri kita, demikianlah kita. Nah itu menandakan bahwa kita ini terbentuk dari perilaku-perilaku kita. Oleh sebab itu kita gak bisa ngomong begini. Ini untuk ngelurusin ini kita gak bisa ngomong Tuhan. Dalam nama Yesus aku ingin hidupku berubah. Aku ingin gak bohong lagi. Jreng, besoknya gak bohong. Gak bisa. Bapak Ibu harus tahu mana yang roh, mana yang benar-benar itu berasal dari kuasa gelap iblis. Dan mana yang bukan berasal dari kuasa iblis melainkan dari perilaku. Dari behave kita, dari cara kita membangun hidup. Kalau kita bilang gini ke Tuhan, seringkali ini yang diplesetin orang Kristen. Ngandelin Tuhan Yesus aja semua. Kita misalkan punya utang sama orang. Karena kebiasaan kita selalu cari jalan pintas. Akhirnya kita kepepet sana sini. Udah pusing baru ke Tuhan. Terus bilang Tuhan, dalam nama Yesus utangku besok kelar. Kira-kira pertanyaannya, today collector bakal tetap datang apa enggak? Datang. Kenapa? Karena itu atas perilaku kita. Itu bukan roh. Kalau itu roh, kita tengking, kabur, simple. Karena kita percaya kita udah dikasih kuasa dari otoritas Tuhan. Barang siapa yang udah percaya dalam namaku, dia diberi kuasa jadi anak Allah kan. Nah kalau itu roh, itu bisa kita tengking. Tapi kalau yang namanya kebiasaan, ditengking-tengking, gak bisa. Sorry itu kalau kita sering makan, kalau kita gak jaga pola makan, ya maaf, kita datang ke dokter, Tuhan, dokter aku udah berdoa puasa 10 hari loh. Cuman kamu kalau habis buka puasa malam-malam makan apa? Indomie sama Coca-Cola. Ya gak heran. Mantep kan? Ada nikmatnya sendiri kan? Apalagi makan Indomie sambil nontonin orang olahraga. Wah itu nikmat banget tuh kayak. Terus sambil berharap, kapan ya badan aku kayak dia. Enak banget tuh. Udah gitu tiba-tiba ada yang ngebel. Siapa? Shopee Food. Datang. Bawa apa? Nasi campur. Mantap banget tuh hidup tuh kayak gitu tuh. Terus besok-besoknya bilang pergumulannya apa? Pengen kurus.
Doain aku ya. Iya, kita doain. Terus-terusan kita doain. Doain biar Shopee Food gak boleh datang. Ya. Nah, ini biar kita nangkep hari ini Bapak Ibu, semua kita, apa yang kita lakukan itu ada konsekuensinya. Oke, nah makanya itu kebiasaan itu penting dalam hidup kita. Kalau kita bisa cari tahu cara kerja kebiasaan, maka kita akan bisa kendalikan kebiasaan kita. Dan sesuatu yang bisa kita kendalikan, itu bisa kita upgrade. Oke, nangkep. Kalau kita nggak bisa tahu kebiasaan buruk kita, maka tidak ada satupun yang bisa kita kendalikan. Kebiasaan buruk kita apapun itu tidak bisa dikendalikan. Karena untuk dinamakan saja kita sulit. Bagaimana untuk kita kendalikan? Nah, bagaimana mengendalikan sesuatu yang kita tidak bisa namakan dan bagaimana mengupgrade sesuatu yang tidak bisa kita kendalikan? Jadi tahapannya kenali dulu kebiasaan buruknya apa, lalu baru kita kendalikan kebiasaan kita. Dari kebiasaan itu kita upgrade baru. Kita naikin standarnya jadi lebih baik. Itu cara kerjanya. Nah, hari ini kita akan belajar satu buku juga. Buku ini sangat memberkati kehidupan saya. Dia seorang peneliti, juga penulis buku terkenal lah pada zaman itu. Charles Duhigg, bagi Bapak Ibu Saudara yang pengen baca bukunya, buku ini berjudul The Power of Habit. Saya sangat merekomendasikan bagi Bapak Ibu. It's okay untuk pinjam buku saya nggak apa-apa, asal jangan lupa dikembalikan. Ya. Kalau bisa jangan dicoret-coret atau jangan ditandatangani. Buku ini sangat memberkati kehidupan saya. Nah, Charles Duhigg ini mengajarkan tentang bagaimana kebiasaan bekerja. Oke, bagaimana kebiasaan bekerja. Wah, saya lupa pointer. Boleh next saja? Sambil tunggu pointernya. Nah, ini James Clear berkata, nah ini juga dia juga salah satu penulis buku terlaris, Atomic Habit namanya, tentang kebiasaan juga, dia membahas tentang kebiasaan. Nah, dia bilang begini, you don't rise to the level of your goals, you fall to the level of your system. Apa artinya? Jangan lupa perpuluhan. Bukan ya, bukan Bapak Ibu ya, kalau udah ngomong perpuluhan udah melotot mulu ke saya. Gitu, bukan ya, sabar. Artinya gini, terkadang kita menyalahkan bahwa kita gagal mencapai tujuan tersebut. Sebenarnya bukanlah kita gagal mencapai tujuan tersebut, tapi kita gagal berstrategi atau membangun sistem untuk kita bisa kepada tujuan tersebut. Nangkep ya? Jadi kadang-kadang kalau saya berkata saya ingin punya kesehatan yang lebih baik, dengan cara apa? Saya ingin turun berat badan. Oke. Tetapi saya merencanakan bahwa saya tiap hari makan malam. Gak heran pada akhirnya saya tidak akan mencapai tujuan tersebut. Nah, jadi tujuan yang kita buat dalam hidup ini, yang apapun itu yang Bapak Ibu sedang rencanakan, saya ingin lebih baik di sini, saya ingin lebih baik di emosi, saya ingin lebih baik di keuangan saya ingin lebih baik dalam hal mengasihi orang, saya ingin lebih baik dalam hal memberikan persembahan. Apapun itu yang ingin Bapak Ibu rencanakan, itu hanyalah akibat dari sistem apa yang kita bangun atau dari perilaku yang telah kita bangun. Nah, sistem ini yang disebut dengan kebiasaan. Oke? Pointernya belum ada ya? Di next lagi. Nah, Charles Duhigg mempunyai 3 siklus. Kita hari ini kita akan belajar siklus ini. Dan semoga saya bisa cepat tapi jelas untuk menjelaskan ini. Dia menjelaskan bahwa ada 3 siklus dalam kebiasaan. Yang pertama Q, oke? Yang pertama Q. Q itu apa Bapak Ibu? Q itu adalah pemicu. Nah, yang kedua adalah rutinitas. Yang ketiga baru reward. Reward itu adalah upah dari apa yang telah kita lakukan. Jadi ada Q. Terus ada rutinitas. Dan ada reward. Dan ada reward.
Nah, Charles Duhigg bilang begini, ini cara kerja otak kita. Jadi otak kita ini punya yang namanya penyimpanan yang disebut dengan ganglia basal. Nah, ganglia basal ini dia yang membentuk kebiasaan-kebiasaan perilaku kita. Dia yang mengendalikan perilaku kita tanpa kita sadari. Nah, cara kerja otak kita seperti itu. Nah, bagaimana otak kita bekerja membentuk kebiasaan kita? Otak kita ternyata bekerja membentuk kebiasaan kita dengan cara dia menangkap sesuatu dulu. Saya kasih contoh, misalkan dulu kita lagi belajar, kalau lagi belajar ngendarain atau belajar nyetir, kenapa awal-awal susah? Kenapa? Simple, karena kita nggak terbiasa. Kita nggak terbiasa dengan apa yang kita sedang pegang. Persneling, setiran, terus pencet rem yang mana, kita belum terbiasa. Nah, otak kita itu pada saat kita belajar seperti itu, otak kita ini lagi mencari-cari, lagi ngedeteksi. Mana yang biasa, mana yang dia akan tangkap, nanti itu ketika dia tangkap itu yang akan dia tarik dan dia simpan di memori dan itu yang akan menimbulkan perilaku tindakan kita. Jadi misalkan gini, waktu saya lagi belajar nyetir, saya kan gak biasa. Nah, karena saya mulai belajar terus, otak saya menangkap tiap kali dia lihat mobil atau dia kunci mobil, otak saya otomatis akan menyeting diri saya untuk mengendalikan mobil tersebut. Nah, itu yang dinamakan trigger atau pemicu. Jadi otak kita ini bekerja karena pemicu. Pemicu yang tanpa kita sadari juga ada. Terus, apa yang saya lakukan ketika saya ngeliat setiran mobil? Saya ngendarain mobil. Dan rewardnya apa? Rewardnya misalkan saya ingin pergi kemana, saya sampai ke situ. Nah, itu cara kerja kebiasaan Bapak Ibu, teman-teman semua. Jadi kalau kita ingin mengubah kebiasaan kita, kenali dulu pemicunya apa. Semuanya harus ada pemicunya dan semua ada pemicunya. Misalkan gini, let's say saya punya kelemahan, saya kelebihan berat badan. Oke, saya pengen turunin. Nah, apa yang membuat saya selalu makan malam? Saya punya kebiasaan buruk makan malam. Oke. Kalau ditanya, kenapa sih lu suka makan malam? Gak tahu kenapa, tiba-tiba makan aja. Gak tahu kenapa. Ternyata selidik punya selidik. Saya makan malam, saya selalu makan malam ketika jam 8 dan saya lagi duduk di sofa dan lagi nonton film drakor kesukaan saya. Jadi pemicunya apa? Sofa, ya kan? Jam 8 malam, drakor. Otomatis kalau saya lihat tiga hal tersebut, apa yang saya lakuin? Saya makan malam. Dan ganjarannya apa? Saya kenyang. Nah, itu yang dimaksud cara kerja rutinitas atau cara kerja kebiasaan kita. Nah, jadi kalau saya udah ngerti nih, ini kan gak baik, saya pengen ubah. Nah, apa yang bisa saya lakukan? Saya ubah pemancingnya. Atau saya ubah rutinitas. Misalkan, saya bisa gak hindarin jam 8 malam? Gak bisa. Jam 8 malam akan selalu ada. Saya bisa hindarin sofa, ada, tapi saya belum tentu nggak harus duduk kan di sana. Terus saya bisa hindarin drakor, bisa, tinggal matiin TV-nya. Oke, jadi apa yang saya lakukan berikutnya? Ketika ada jam 8 malam, dan ketika saya lihat sofa dan ketika lihat drakor, rutinitas saya ubah. Tadinya biasa itu stimulus langsung trigger, wah ini biasa saya makan nih. Dan akhirnya saya ubah rutinitasnya dengan cara apa? Kalau tiap kali jam 8 malam, saya lihat drakor, saya lihat sofa, apa yang saya lakuin? Saya push up. Nah, itu yang dimaksud cara kerja kebiasaan. Ini tuh bisa diubah Bapak Ibu. Kalau kita ngerti cara kerjanya, ini tuh bisa diubah. Nah, bisa juga diubah tandanya. Misalkan orang yang mau lepas dari candu pornografi. Selidik punya selidik, ternyata
biasanya yang bikin orang jatuh, karena saya pria, biasanya yang bikin orang jatuh itu gadget kebanyakan. Gadget sekarang bebas. Dan biasanya polanya adalah sendirian. Kalau sendirian gak ada yang lihat, terus di depan HP, wah itu udah gak ada yang tahu. Nah, kalau itu ya udah saya ubah. Kalau saya selalu sendiri, oke, ketika saya ubah trigger saya. Ketika saya pegang HP, saya tahu nih, saya akan jatuh nih. Kalau saya sendiri, saya biarin diri saya, mau saya tengking-tengking, mau saya basah roh, paling cuma 10 menit. Habis itu saya jatuh lagi. Nah, apa yang saya ubah? Daripada saya sendirian, ketika saya pegang HP, saya cari teman. Atau saya cari keluarga saya. Saya main HP depan dia. Biar kenapa? Seluruh aktivitas saya kelihatan. Dan rutinitas saya pun berubah. Saya bukan lagi meng-search pornografi, tapi saya mencari hal lain yang lebih positif. Nah seperti itu, rewardnya apa? Rewardnya saya bisa mendapatkan kepuasan karena saya menang. Oke, Bapak Ibu nangkep sampai nangkep sesuatu ya? Kita belajar pelan-pelan ya. Ini saya diuber waktu juga nih. Nah, ada seorang, ini buku bagus banget untuk para marketing nih. Saya kasih tahu, ini buku bagus banget untuk para marketing. Ada seorang yang bernama Claude Hopkins. Pada waktu itu dia adalah seorang marketing. Dia adalah yang membuat, kalau Bapak Ibu pernah makan sereal Oat cracker ya? Oat cracker bilangnya. Oatmeal ya. Ya, cracker oat. Dia yang membuat itu menjadi booming. Oh jago banget, dia kasih produk. Nah pada waktu itu, jadi si Claude Hopkins ini diberi tantangan sama temennya. Dan temennya juga minta tolong, bro gue ada produk nih, tolong dong. Ini bikin laku gimana ya? Nah bayangkan, dia disuruh minta produk, memasarkan pasta gigi Bapak Ibu. Pasta gigi. Dan pada saat itu tidak ada satupun orang Amerika atau mayoritas kebanyakan orang Amerika tidak gosok gigi. Itu zamannya udah ini banget. Tidak gosok gigi. Bagaimana orang yang tidak gosok gigi disuruh jadi gosok gigi. Nah ini kan akhirnya si Hopkins ini berpikir keras. Pada saat itu juga udah ada banyak orang yang menjual pasta gigi. Udah banyak orang yang jual odol. Tapi gak ada yang laku, gak ada yang bisa berhasil nge-boomingin. Tetap aja mereka lebih milih untuk tidak gosok gigi. Karena aneh gitu, gak biasa kan. Akhirnya Hopkins cari cara. Nah Hopkins ini tahu cara kerja kebiasaan. Yang dia lakuin adalah dia cari triggernya. Dan akhirnya dia teliti, ternyata dia ketemu satu hal tentang fakta manusia. Nah kita ini Bapak Ibu, setelah makan itu, itu selalu akan menimbulkan plak pada gigi. Jadi kayak ada bekas-bekas kotoran gitu yang nyangkut, nah itu plak namanya. Nah plak ini dimanfaatin sama si Hopkins ini. Wah aku tahu nih gimana. Nah otomatis kenapa orang kan semua pasti iya ya ternyata ada plak nih. Nah kalau biasa pernah orang makan atau kita biasa habis makan ngapain? Kita begini kan? Gini kan? Makan? Ngebersihin kan? Nah akhirnya ini dipakai sama Hopkins. Dia bilang gini, tahukah ada plak yang membuat gigi kita ini berkuman dan tidak cantik? Wah akhirnya dia kan karena ngerasa, oh iya ya setelah makan nih. Mereka udah nangkep nih triggernya. Dan akhirnya adalah baru si Hopkins ini menciptakan satu. Dengan memakai pasta ini, plak yang ada di mulut saudara atau gigi saudara itu hilang. Dan seketika pada waktu itu Bapak Ibu, produknya seminggu, 2 minggu kemudian setelah dia pasarin, meledak semua. Dan hari ini produk itu kita kenal juga kita pakai sebagai senyum Indonesia, senyum Pepsodent. Dan tahukah kenyataannya, Bapak Ibu, ternyata kenyataannya tidak diperlukan sama sekali Pepsodent untuk membersihkan plak. Bisa dengan
Bisa dengan apel, bisa dengan cuka, atau bisa dengan hanya menggosok kayak gini. Yang menarik adalah dia tahu cara orang kebiasaannya. Jadi dia cari triggernya, cue-nya, akhirnya rutinitas orang pada saat itu yang gak pernah gosok gigi, ikut gosok gigi. Nah ini luar biasa Bapak Ibu. Nah makanya itu kalau misalkan hari ini oke, sebelumnya kalau Bapak Ibu lihat gambar ini, nah ibu-ibu biasa, misalkan Tante Anita nih, Tante, kalau lihat gambar ini pisau, terus ini apa nih, talenan ya, apa yang Tante Anita pikirkan? Kegiatan apa yang Tante Anita pikirkan? Masak di rumah ya, betul di dapur ya. Nah, terus kita lanjut. Nah, Bro Kevin, kalau lihat sepatu Nike, kegiatan apa yang? Kegiatan apa? Jualan. Hah? Jualan? Oh jualan. Oh jualan ya? Hah? Lari. Sport. Nah oke, next. Nah siapa nih? Atai. Bro, kalau ngeliat ginian apa yang lu? Hah? Jualan? Oh, buka warung ya? Lanjut. Nah biasanya, Ci Christine, Ci. Kalau ngelihat laptop, coffee, and all the book, apa langsung? Langsung teringat kegiatan apa di rumah kira-kira? Susun khotbah, lembur. Ya, great answer. Ya, bagus. Lembur bisa. Begadang langsung ya. Atau langsung deadline. Nah, kan kantoran ya kan. Nah, ibu-ibu. Kalau ini kegiatan apa? Perasaan apa yang ketika ngelihat ini kayak seneng atau sedih? Hah? Seneng atau sedih nih? Sedih ya? Sedih. Kenyataannya nggak ada sel kan? Kenyataannya nggak ada sel. Kenyataannya lagi nggak ada sel ya. Jadi sedih. Ini bohongan doang gitu. Waduh, ini ada yang tim Western, ada yang tim Chinese. Waduh, ininya merah-merah, ya. Ini bikin kita sedih atau kita senang atau kita ngiler? Bikin kita ngeces ya. Tadi ini saya mau gambarnya bakmi Bangka, ya. Bakmi Bangka Jelambar tuh, saya suka makan. Tapi gambarnya burem, kurang tertarik, kurang menarik ya. Ya. Nah ini beda. Oke, nah maksudnya ini adalah apa yang tadi saya tampilkan itu tidak secara tidak langsung menunjukkan bahwa kita menangkap satu pola. Dan ketika kita lihat gambar itu otomatis kita mikirin kegiatan apa. Dan otomatis kita mikirin perasaan apa yang timbul. Nah ini yang dimaksud dengan cue, rutinitas, dan reward. Dan Bapak Ibu perlu tahu satu hal lagi. Ada yang dinamakan craving. Ini spidolnya. Spidol. Ya dari tadi saya, ini totonya ini spidol saya makanya tadi saya cariin. Wah ini susah banget, ada yang bisa ini gak? Belum makan bakmi nih. Susah. Thank you. Oke, kita dengan cepat. Saya berdua ini, udah dikejar waktu. Craving. Nah, craving ini Bapak Ibu, ini ngidam. Nah, kenapa kita bisa melakukan rutinitas yang sama? Karena setelah kita melakukan ini semua, kita akan otomatis ngidam. Ngidam, betul. Penelitian bilang gini, waktu orang
Jadi ada namanya AA, Alcoholic Anonymous. Itu tentang penelitian tentang pecandu-pecandu alkohol. Nah, orang-orang yang pecandu alkohol itu Q-nya adalah botol bir. Ketika dia lihat minuman bir, ya, ketika dia lihat minuman bir, apa yang dia lakuin? Minum, ke bar. Minum. Ke bar minum. Nah, apa yang rewardnya? Rewardnya dia merasa relax. Relax. Dan apa? Ini penelitian secara real ya. Relax dan merasa fellowship, hangat. Karena yang namanya ke bar itu pasti rame. Nah, menariknya gak ada satupun dari antara mereka yang rileksnya karena aku mabok, senang mabok. Gak ada dari antara bilang, apa yang kamu senengin sih dari ke bar? Mabok, gak ada. Mereka merasa rileks. Tiap kali mereka melakukan ke bar, mereka merasa rileks dan mereka merasa hangat. Karena ada fellowship di sana. Otomatis inilah yang mereka idamkan. Nah, mereka mencari rasa ini. Bapak Ibu, kita semua tuh ngidam tentang sesuatu. Kayak tadi. Kenapa kita bisa terjebak pola makan malam terus? Karena kita udah ngidam. Kita tiap kali jam 8 nih, rasa ngidam kita tentang rasa Indomie atau bakmi atau apapun yang kita sering pesen, itu muncul. Nah ini yang bikin kebiasaan kita melekat. Nah ini harus kita perangin. Oke? Jadi apa yang mereka perbuat? Yang mereka perbuat adalah ketika mereka ketemu bir, rutinitasnya mereka ganti. Mereka telepon, atau mereka ngobrol, cari temen. Bukan ke bar, mereka ngobrol, cari temen. Hangout. Alhasil yang mereka dapetin apa? Kehangatan, fellowship, relax. Terjawab masalahnya? Terjawab. Nah hari ini coba kita pelan-pelan pikirkan perubahan-perubahan apa yang ingin kita lakukan di dalam kehidupan ini. Semuanya ada sebab, oke? Nah saya cerita pengalaman saya. Sebagian tahu pasti anak-anak youth terutama, saya emang lagi ngurusin badan. Ya. Secara jujur, awal-awal saya ngurusin badan, simple. Kenapa? Karena saya takut mati. Saya lihat keluarga saya, track record keluarga saya, itu cukup ada beberapa penyakit. Dan karena itu, saya berpikir, kalau saya nggak jaga badan saya akan nyusul. Jujur, saya awalnya bilang, saya takut benar-benar ngalamin itu. Tapi ketika saya mulai kebiasaan saya mulai olahraga, saya mulai workout, saya mulai kurangin gula, kurangin tepung, karena itu yang benar-benar virus saya lah gitu, yang benar-benar bikin tubuh saya keganggu banget. Saya mulai cari triggernya. Trigger saya apa? Trigger saya salah satunya sepatu olahraga. Ketika saya ngelihat sepatu olahraga, yang saya pikirkan apa? Kesegaran. Kesegaran kenapa? Keringetan. Kenapa? Karena ketika saya udah ngelakuin itu, saya dapetin satu hal yang seger. Akhirnya ketika saya lihat sepatu olahraga, yang saya lakuin apa? Saya main badminton. Atau saya jalan. Atau apa? Misalkan ngelihat orang six-pack, misalkan ya. Q-nya ngelihat orang six-pack. Yang saya lakuin apa? Saya push up. Hal yang saya dapat apa? Saya senang karena menyelesaikan sesuatu yang belum pernah saya coba. Dan puji Tuhan ketika saya dapetin manfaatnya, saya mulai nangkep. Ternyata ini yang dimaksud dengan kuasa dari kebiasaan. Sekarang kalau ngomongin badan, saya udah bukan tentang takut mati. Saya tentang sehat. Kenapa? Karena saya udah ngerasain dampaknya. Saya jadi lebih gesit, saya jadi lebih fresh. Kalau dulu
Karina adalah saksi saya tuh. Tiap kali saya naik ke lantai 3 Merpati, saya selalu begitu. Dan gampang banget capek, gampang banget ngantuk. Itu kenapa? Karena gula masuk terus ke dalam tubuh saya. Saya nggak berhenti konsumsi gula. Apalagi saya pencinta junk food. Waduh, pizza, burger. Kalau ada undangan ajak saya. Saya ladenin gitu. Saya pencinta junk food. Nah, dari situ saya mulai rubah kebiasaan. Dan sekarang saya pun udah dapetin manfaatnya. Kebiasaan apa lagi yang saya bangun? Baca buku. Ketika saya lihat baca buku, itu jadi trigger saya untuk ngelihat, oh saya ingin jadi orang yang lebih pintar. Nah ketika saya baca buku, rutinitas saya membaca buku. Rasa apa yang saya dapetin? Kepuasan karena saya menjadi lebih pintar. Saya mendapatkan ilmu lagi yang baru. Nah ini adalah pola kebiasaan. Oke? Nah Bapak Ibu, satu hal yang membuat kita beda, ya. Kalau ini kan dari tadi mana ayatnya ya kan. Nah ayatnya kita lihat ayatnya ya. Dan ini ini yang dimaksud dengan apa yang dikatakan Alkitab dengan kebiasaan. Roma 12 ayat 2 berkata demikian. Ini versi AMD, mudah dibaca ya. Dia berkata begini, janganlah ikuti cara hidup yang tidak baik yang sudah menjadi kebiasaan dalam dunia ini. Jadi sebagai manusia baru, kita dituntut untuk memiliki cara hidup yang tidak sama dengan dunia ini. Apanya yang tidak sama? Kebiasaan-kebiasaannya. Kalau dunia mengajarkan is okay, punya kepahitan, enggak demikian. Is okay berzina, is okay selingkuh enggak apa-apa. Is okay bercerai enggak apa-apa. Tapi kalau kita sebagai anak Tuhan, kita tahu itu sangat-sangat tidak betul. Oke? Firman Tuhan dibilang Galatia bilang, matikan keinginan daging. Percabulan, keinginan daging itu apa? Percabulan, fitnah, gosip, apalagi perkataan kotor, kutuk, kepahitan, kasih yang menjadi dingin, kita nggak mau mengasihi satu sama lain. Nah, ini semua kita percaya Bapak Ibu hanya dapat diubahkan melalui kematian Yesus. Nah, riset telah membuktikan pecandu-pecandu alkohol ini, mereka mengakui bahwa mereka bisa berubah hanya karena Tuhan. Dan para saintis itu kesel-kesel semua. Kenapa? Karena Tuhan gak bisa diteliti, Tuhan gak objektif. Dia gak jelas gitu, gak bisa dikaji. Mereka kesel, tapi mereka pun mengakui bahwa ada kuasa yang lebih besar yang mendorong manusia bisa berubah. Nah yang kita tahu itu adalah Tuhan. Bapak Ibu hari ini kebiasaan apa yang ingin kita ubah? Dan hari ini saya mau mengajak demikian. Untuk kita berubah, kita harus sadar kita gak bisa sendiri Bapak Ibu. Kenapa kita di sini bangun CF? Salah satu fungsi CF adalah transformasi hidup. Saya mau ngajak kita punya pikiran begini Bapak Ibu. Ketika kita datang CF itu bukan sekedar lingkungan pertemanan kita saja. Oke? CF bukan sekedar lingkungan pertemanan kita. Komsel bukan karena kita cocok, punya hobi sama, kita bisa ngobrol. Tapi selain daripada itu, Komsel adalah gaya hidup manusia baru. Saya berdoa biar Bapak Ibu nangkep, kita semua nangkep hal ini. Kenapa? Karena ini yang membuat kita bertumbuh bergerak di dalam komunitas. Kalau kita selalu mencari kepuasan karena kita nyambung ngobrol, semua orang juga bisa. Saya tidak perlu bergereja, saya tidak perlu mencari komunitas gereja untuk nyambung sama orang. Saya cuma cukup hobi yang sama, saya akan nyambung. Saya cukup dengan ketemu orang yang keperbedaannya sama saya akan nyambung seharian. Tapi satu hal, saya belum tentu akan berubah karakternya. Kenapa? Karena untuk berubah karakter kita perlu bergesekan. Oleh sebab itu di youth saya selalu tekankan, CF kita lebih baik saya konflik sama kamu daripada kita hahaha tapi dalamnya busuk. Lebih baik kita nangis satu sama lain, hancur hati karena dosa kita masing-masing, kita ingin berubah daripada kita hahaha. Oh kamu gimana? Luar biasa, dahsyat, luar biasa ya. Tuhan Yesus baik semuanya. Tapi kita tahu kenyataannya enggak kayak gitu. Dan akhirnya apa? Ketika ada masalah baru semuanya kelihatan.
apa yang kita bangun kelihatan. Ternyata kita punya banyak kebiasaan buruk dan kita nggak akui itu dan kita nggak minta bantuan. Nah kalau kita tahu kita butuh bantuan untuk mengubah kebiasaan kita, CF menjadi tempat yang menarik. Kita datang bukan lagi mencari perhatian, tapi kita datang apa yang bisa aku ubah. Aku mau berubah, aku mau bertumbuh. Kalau aku jarang mengasihi, aku mau belajar mengasihi. Dengan cara apa? Salah satunya apa? Dengerin orang lain. Kalau aku jarang peduli sama orang, mulai belajar memberkati, berdoa buat mereka. Saya undang pemain musik. Amin Bapak Ibu. Jadi CF bukan sekedar lingkungan sosial pertemanan. Terlebih dari itu CF adalah gaya hidup manusia baru. Memang itu ciri khas manusia baru. Di zaman Kisah Para Rasul, orang-orang yang hidup baru itu berkomunitas semuanya. Mereka berkomunitas bukan ngobrolin apa, bukan ngobrolin masalah satu sama lain, tapi benar-benar membangun satu sama lain, memberi nasihat, berdoa bagi satu sama lain, menjangkau bareng-bareng. Itulah fungsi CF. Dan ini yang sedang kita kerjakan sebagai gereja Tuhan di tempat ini. Menjadi jemaat yang menjalankan amanat agung, berdoa, jadi jemaat yang dewasa. Dan kita percaya kita akan bisa ke sana. Kalau kita bersatu melalui CF-CF yang ada, kita nggak punya mental, aku bisa dapetin apa. Kita nggak punya mental selalu pengen diperhatiin, tapi kita punya mental yang memberi. Maka saya pribadi percaya kita akan dipercayakan Tuhan lebih lagi. Amin Bapak Ibu. Siap bertumbuh, siap berubah, menjadi pembangun-pembangunnya Allah. Kita bangkit berdiri Bapak Ibu, teman-teman. Ada satu pujian yang berkata, peganglah tanganku Roh Kudus. Dan lagu ini mengingatkan kita bahwa benar-benar kita ini manusia yang gak bisa apa-apa tanpa Tuhan. Banyak kebiasaan-kebiasaan yang kalau kita pikir di luar kendali kita. Tapi satu hal hari ini, kuasa Yesus mampu mengubahkan hidup kita. Salib Kristus cukup mengubahkan hidup kita. Kalau dia berkata sudah selesai, artinya sudah selesai. Semua kuasa dosa, semua kuasa maut telah dikalahkan di dalam salibnya. Amin. Sebabnya kita datang sama Tuhan. Kita gak bisa hidup sedetik pun bahkan sebenarnya tanpa Roh Kudus. Kita ini gampang emosi. Kita ini manusia gampang nafsu, Bapak Ibu. Kita ini manusia daging. Maka itu kita butuh Roh Kudus untuk memimpin kita di dalam roh. Supaya hidup kita benar di hadapan Tuhan. Biar lagu ini menjadi komitmen kita dan doa kita. Dalam segala tingkah laku kita libatkan Tuhan. Kita berkata, Roh Kudus pegang tanganku. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa kasih-Mu Tuhan. Peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Engkau. Bawalah diriku, bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti. Peganglah tanganku Roh Kudus. Peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa
Terima kasih Tuhan, peganglah tangan kami Tuhan. Ubah hidup kami ya Tuhan, jadikan kami indah. Kalau ada kebiasaan-kebiasaan kami yang tidak sesuai kebenaran firman-Mu, mari ubah hidup kami Tuhan. Dan kami juga mau melakukan bagian kami. Mungkin ada hal-hal yang harus kami ubah, yang harus kami sadari dan kami harus mengubahnya Tuhan. Dan kami rindu juga Tuhan bekerja di dalam hidup setiap umat-umat-Mu, memampukan kami dan mengubah hidup kami. Terima kasih Tuhan, berkati Andi pakai menjadi alat-Mu yang luar biasa untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Berkati setiap umat-umat-Mu ya Tuhan. Sepanjang minggu depan setiap tugas pekerjaan umat-umat-Mu diberkati oleh Tuhan, dijaga oleh Tuhan, dilindungi oleh Tuhan, dibuat berhasil oleh Tuhan, dan kemuliaan-Mu nyata. Terima kasih, yang sakit disembuhkan di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan siang hari ini Bapa, anugerahkanlah berkat yang terbaik daripada-Mu Bapa. Kasih sayang dari anak-Mu yang tunggal Yesus Kristus, serta persekutuan dari Allah Roh Kudus, menyertai hidup setiap umat-umat-Mu, mulai siang hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali di awan-awan yang permai. Dalam nama Yesus kami berdoa. Peganglah